Riset dan penelitian dilakukan guna mencari definisi tentang identitas keberadaan situs sejarah peradaban peninggalan masa lalu untuk dapat dilestarikan sebagai objek wisata dan cagar budaya. Candi Portibi itu bisa dikembangkan sebagai objek wisata yang sangat potensial untuk Kabupaten Padang Lawas Utara dan bisa mendapatkan tambahan seperti penerimaan daerah untuk kunjungan wisatawan domestik maupun dari luar. Candi Bahal 2 ini letaknya tidak jauh dari Bahal 1, sekitar 100 meter. Pagar kelilingnya mempunyai ukuran yang lebih besar, yaitu 60 meter kali 50 meter. Kemudian candi induk, kemudian juga ada beberapa candi kecil, itu 3 buah. Untuk candi induk, memang ada perbedaan dengan yang kita temukan di Candi Bahal 1. Kalau di Candi Bahal 2 ini dalam kondisi polos, tidak ada relief. Akan tetapi pada bagian atapnya terdapat relung-relung kecil di setiap sisi. Jadi di bagian timur, bagian selatan, barat, utara ini ditemukan relung-relung kecil. Dan menurut para pakar ini adalah dulu tempat arca-arca kecil, gitu. Tetapi sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Candi Bahal 3 yang juga letaknya tidak jauh, sekitar 75-100 meter dari Bahal 2, mempunyai pagar keliling juga berukuran 42 kali 35 meter. Berbeda dengan Candi Bahal 1, Bahal 2, kalau di Bahal 3 ini hanya satu candi induk dan satu buah candi perwara. Dan kondisi candinya itu polos dan memang di bagian kaki ada ditemukan beberapa relief seperti relief motif daun. Jadi ada relief tetapi tidak banyak karena memang pada waktu ditemukan sudah hilang bataknya. Seperti juga kita lihat di Candi Pulo, itu terdapat relief manusia sedang posisi menari. Candi yang ada ini adalah sisa-sisa pemujaan kepada Sang Buddha.
bangunan candinya juga ditemukan beberapa artefak. Namun artefak-artefak itu sekarang berada di site museum. Di sana ada satu museum kecil yang tempat menyimpan temuan-temuan lepas, artinya temuan-temuan patung-patung yang ada di sekitar itu, dan sebagian besar juga disimpan di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Di sini bisa kita lihat seperti patung Makara. Ini juga berasal dari kawasan percandian di Padang Lawas, dan ini merupakan koleksi pertama dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, koleksi arca pada tahun 1954, sehingga gedung museum ini lebih dikenal masyarakat dengan nama Gedung Arca. Ini beranjak daripada arca Makara yang ada di museum ini. Berkembangnya Kabupaten Baru, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas, ini sebaiknya juga pemerintah daerah ikut melestarikan peninggalan sejarah yang sangat-sangat penting artinya. Karena apa? Karena bangunan tersebut benar-benar langka. Di Sumatera Utara hanya di kawasan tersebut ditemukan peninggalan candi. Tidak hanya di Kabupaten Padang Lawas Utara, tetapi di kawasan Padang Lawas juga banyak ditemukan bangunan-bangunan candi. Masih kita lihat seperti Candi Tandihat, ada Tandihat 1, ada Tandihat 2, ada Candi Sipamutung yang ukurannya lebih besar dari Candi Bal 1, Bal 2, Bal 3. Di dalam prasasti di Jawa itu ada namanya kutukan, Pak. Ya, jadi kalau di dalam prasasti, di akhir prasasti itu disebutkan barang siapa yang mengganggu candi, merusak bangunan candi, itu akan dimakan buaya. Kalau di sungai dimakan buaya, kalau jalan-jalan di hutan akan dimakan harimau, di jalan-jalan di tempat padang terbuka akan disambar petir. Itu disebutkan di dalam prasasti. Tetapi menariknya di Padang Lawas ini, itu ada kutukannya, sapatanya. Kalau orang sini bilang sapata. Jawa kuno juga sapata, Pak, sama. Sapatanya Jadi sapata itu maksud kutukan. Kutukan, ya. Kutukan kalau bahasa Batak juga sapata kan, Pak. Sapatanya di Padang Lawas ini adalah satu, iladoho, malulah kau. Cuman itu aja. Jadi Anda harusnya malu kalau merusak bangunan candi. Iya, sebetulnya. Padahal itu zaman dulu nenek moyang kita sudah punya apa yang disebut dengan kearifan lokal itu, Pak. Jadi memang zaman dulu itu lebih arif daripada sekarang di dalam mengelola lingkungan itu. Dengan demikian, Candi Portibi adalah saksi sejarah peradaban masa lalu yang perlu dipertahankan situs keberadaannya sebagai fakta peristiwa peradaban masa yang silam yang pernah berjaya di abad ke-14 lalu.